Setelah mengunjungi Hill of Process di Lituania, perjalanan hari ini diteruskan ke kota Bauska dan diakhiri di kota Riga, ibu kota Latvia. Setelah perjalanan selama 1 jam, sampailah kami di perbatasan Lituania-Latvia. Republik Latvia adalah sebuah negara di kawasan Baltik, Eropa Utara. Latvia berbatasan dengan Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di timur, Belarus di tenggara, dan berbagi perbatasan bahari dengan Swedia di barat laut. Bauska adalah sebuah kota yang terletak di kawasan Zemgale di Latvia Selatan. Kota ini terletak sejauh 66 km di sebelah selatan ibu kota Latvia, Riga, dan 20 km dari perbatasan Latvia dengan Lituania. Kota ini terletak di pertemuan Sungai Musa dengan Memele, dan disitulah keduanya membentuk Sungai Liulupe. Balai Kota Bauska adalah bangunan balai kota abad ke-7 yang dibangun kembali, terletak di tengah alun-alun pasar Bauska, Latvia. Istana Rundale adalah salah satu istana bergaya barok yang dibangun untuk Adipati Korlen setelah Kadipaten Korlen dan Semi-Galilea menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1795. Katarina yang Agung mempersembahkan istana ini kepada Valeria Zubov, adik bungsu kekasihnya, Pangeran Platon Zubov. Istana ini terletak sejauh 12 km di sebelah barat kota Bauska. Istana Rundale dibangun selama 2 periode, yaitu dari tahun 1736 hingga 1740, dan dari tahun 1764 hingga 1768. Istana ini dibangun dengan mengikuti rancangan Bartolomeo Rastrelli. Kastil Bauska berdiri di atas sebuah semenanjung kecil yang terletak di pertemuan Sungai Musa dan Memele. Pada zaman dahulu, kawasan ini merupakan tempat berdirinya benteng orang Semia-Gallia. Bangunan batu pertama didirikan pada tahun 1443 hingga 1450 Ordo Livonia, dan pembangunannya berlanjut hingga akhir abad ke-16. Di bagian lama kastel ini terdapat menara pengawas yang besar, tembok setebal 3,5 meter, serta penjara bawah menara. Setelah puas mengunjungi kastil ini, perjalanan diteruskan ke kota Riga, yang merupakan kota terbesar dan ibu kota Latvia, sejauh 66 km dengan waktu tempuh selama 1 jam. Di kota ini kami menginap selama 3 malam. Agenda hari ini kami akan mengeksplor keindahan kota Riga. Riga adalah ibu kota negara Latvia yang terletak di pesisir Laut Baltik di muara sungai Daugava. Kota ini adalah kota terbesar di daerah negara Baltik dan menjadi pusat budaya, politik, bisnis, keuangan, industri, dan pendidikan di wilayah tersebut. Riga menempati area seluas 307 km persegi
dihuni oleh sekitar 632.000 jiwa. Angka tersebut menurun dari tahun 1990-an, di mana Riga dihuni oleh sekitar 900.000 jiwa. Hal ini disebabkan oleh pindahnya penduduk keturunan Rusia setelah kemerdekaan Latvia pada tahun 1991. Monumen kemerdekaan ini dibangun untuk menghormati tentara yang tewas selama Perang Kemerdekaan Latvia 1918 hingga 1920. Monumen ini terletak di pusat kota Riga di Freedom Boulevard, dekat kota tua Riga. Diresmikan pada tahun 1935. Monumen granit travertine dan tembaga setinggi 42 meter ini sering berfungsi sebagai titik fokus pertemuan publik dan upacara resmi di Riga. Patung dan relief monumen disusun dalam 13 kelompok, menggambarkan budaya dan sejarah Latvia. Di bagian atas terdapat kolom travertine setinggi 19 meter, dengan patung Liberty yang terbuat dari tembaga mengangkat 3 bintang berlapis emas. Di sekeliling monumen terdapat taman yang sangat luas, hamparan rumput hijau, bunga, air mancur, dan kanal berpadu serasi melengkapi keindahan taman. Riga Lama adalah kawasan asli Riga dan terdiri dari batas kota bersejarah sebelum kota ini diperluas secara besar-besaran pada akhir abad ke-19. Riga Lama dahulu dilindungi oleh tembok sekeliling, kecuali sisi yang berbatasan dengan tepian sungai Daugava. Ketika tembok itu dirobohkan, air dari Daugava dialirkan ke area bekas tembok, sehingga terciptalah kanal kota Riga. Katedral Riga secara resmi bernama Gereja Katedral Saint Mary, merupakan katedral Lutheran Injili. Katedral ini adalah salah satu landmark paling dikenal di Latvia. Gereja ini juga dikenal sebagai Katedral Kubah. Untuk menghemat waktu, kami mengelilingi kota tua ini dengan menaiki kereta. Tiketnya seharga 10 euro. Selama perjalanan, di kereta ini juga diberikan penjelasan melalui earphone. House of the Black Hat aslinya didirikan pada tahun 1334 sebagai gudang, tempat pertemuan dan perayaan para pedagang. Bangunan ini dibangun kembali antara tahun 1996 dan 2000 setelah hancur dibom di tahun 1941. Saat ini House of Black Hat menjadi pusat acara dan museum. Selanjutnya, kami mengunjungi pusat perbelanjaan Galeria Riga yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Siang ini, kami makan di resto di dalam mall ini. Pusat perbelanjaan 7 lantai ini, di bagian atas terasnya terdapat restoran dan bar yang beroperasi di musim semi dan panas. Dari sini, kami dapat menikmati pemandangan kota Riga
secara 360 derajat. Pasar Sentral Riga adalah pasar dan bazar terbesar di Eropa. Merupakan salah satu bangunan paling terkenal dari abad ke-20 di Latvia dan telah dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO bersama dengan Old Riga pada tahun 1998. Pasar ini direncanakan dari tahun 1922 dan dibangun dari tahun 1924 hingga 1930. Struktur utama pasar ini adalah 5 paviliun yang dibangun dengan menggunakan kembali hanggar Zeppelin Jerman kuno dan menggabungkan gaya neoklasik dan Art Deco. Pasar ini memiliki luas 72.300 meter persegi dengan lebih dari 3.000 kios pedagang. Pasar Agen Skalan dibuka sejak tahun 1898, merupakan pasar terbesar dan tertua di lingkungan ini, dan berstatus monumen budaya nasional. Katedral Kelahiran Kristus Riga dibangun dengan desain oleh Nikolai Chagin dan Robert Plouffe dalam gaya Neo-Bizantium antara tahun 1876 dan 1883, pada periode ketika negara itu menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Merupakan katedral ortodok terbesar di Provinsi Baltik, yang dibangun dengan restu Tsar Alexander II Rusia atas prakasa Gubernur Jenderal setempat. Bagian interiornya sungguh sangat indah, namun sayangnya tidak diperkenankan mengambil foto dari dalam katedral ini. Perpustakaan Nasional Latvia ini dikenal sebagai Kastil Cahaya, dibangun pada tahun 1919 setelah Republik Latvia merdeka. Perjalanan hari ini akan mengunjungi Sigulda Castle, Jūrmala Beach, dan via Jūrmala Outlet Village. Riga adalah salah satu pusat ekonomi dan keuangan utama di negara Baltik. Sekitar setengah dari semua pekerjaan di Latvia ada di Riga, dan kota ini menghasilkan lebih dari 50% PDB Latvia, dan juga sekitar setengah dari ekspor Latvia. Kastil Sigulda berjarak 54 km arah barat laut dari kota Riga, ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Kastil Sigulda dibangun pada tahun 1878 dengan gaya neogotik sebagai tempat tinggal keluarga Kropotkin. Bangunan ini telah beberapa kali berganti pemilik dan fungsi,
Sejak tahun 1993, Dewan Wilayah Sigulda mengambil alih kastil ini. Di bagian samping kastil terdapat banyak kerajinan tangan yang unik dan menarik, dibuat langsung di lokasi ini. Selama Perang Dunia Kedua, kastil ini digunakan sebagai markas besar divisi Nord tentara Jerman. Setelah perang, Dewan Menteri Uni Soviet menjadikan rumah rekreasi bagi pejabat tinggi negara. Di Sigulda Adventures terdapat kereta gantung melintasi lembah Gauja di ketinggian 43 meter di atas tanah, menghubungkan kedua sisi sungai Gauja dengan lebar 1020 meter. Perjalanan selanjutnya kami menuju pantai Jurmala sejauh 76 km arah tenggara. Sebelum menikmati keindahan pantai Jurmala, kami makan terlebih dahulu di restoran dengan menu Asia. Jurmala adalah sebuah kota sekitar 25 km sebelah barat Riga. Jurmala adalah kota resort memiliki hamparan pantai berpasir putih, membentang sepanjang 32 km dan diapit di antara Teluk Riga dan Sungai Lielupe. Kota ini merupakan kota terbesar kelima di Latvia. Sebelum kembali ke Riga, kami mampir di Via Jurmala Outlet Village yang menawarkan barang-barang bermerek dengan harga lebih ekonomis. Namun, sepertinya komplek ini sangat sepi pembeli, mungkin karena kami datang pada hari Kamis. Di sini terdapat mesin pembuat pizza otomatis yang baru pertama kali kami temukan. Mengakhiri perjalanan hari ini, kami melihat bunga ceri yang sedang mekar di Usvaraspa. Demikianlah perjalanan kami selama 3 hari di Latvia. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di Estonia.